Assalamualaikum Pak Yai, mau nanya lagi nih. Setelah memahami bahwa selama ini si aku telah mempertuhankan diri sendiri dan ingin mengembalikan hak-hak itu kepada yang punya, yakni kepada yang maha hidup. Itu gimana caranya Pak Yai? Utamanya dalam pergaulan sehari-hari dengan orang-orang yang tidak paham hakikat, orang-orang yang tidak mengenal diri. Apakah cukup dalam hati saja kita menyadarinya? Contohnya gini, dalam percakapan sehari-hari kadang kita harus mengatakan, oh itu saya yang lakukan, oh itu saya yang punya, oh itu saya yang kerjakan. Itu gimana caranya Pak, supaya kita tidak mengaku-ngaku, tidak ada pengakuan dalam diri. Maksudnya demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yai, lagi nih. Tapi ini mungkin bukan pertanyaan kali ya, tapi curhatan. Dulu sebelum saya belajar hakikat, saya kerap menangis dalam sholat. Terutama saat berdoa, saya merintih, memohon ampunan dan petunjuk. Dan itu saya rasakan sangat menyenangkan. Tapi setelah saya belajar hakikat, saya kok tidak bisa lagi merasakan itu Pak Yai. Yang ada kadang saya malah bingung saat berdoa. Dan jadinya saya jarang berdoa. Gimana itu Pak? Apakah ada yang salah dengan saya Pak? Mohon penjelasannya Pak Yai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk aplikasi di dalam pergaulan sehari-hari, yang terpenting Anda sudah menyatakan ketiadaan wujud diri manusia kita di hati kita, bahwa yang ada hanya wujudullah, wajibul wujud, yakni hidup inilah Allah yang memerankan apapun peran badan-badan ini. Jadi ketika bercanda atau berkomunikasi dengan orang lain, ya tetapkanlah dalam hati bahwa hidup inilah yang menggerakkan badan, yang menguasakan badan, apapun itu. Semuanya geraknya hidup. Badan tidak punya gerak karena sifatnya badan adalah mati. Jadi tetapkanlah bahwa hidup ini Allah. Ketika muncul dalam pengakuan diri manusia kita, biasa di dalam meniti, melatih untuk berzuhud itu biasa. Jatuh bangun itu biasa. Jadi meskipun kondisi badan tidak berlatih zuhud di dalam zuhud khusus, akan tetapi meskipun di tempat umum kita pun juga bisa berzuhud, yakni hati tetap diam dari diri manusia kita. Hati tetaplah menyaksikan Allah lah yang mengadakan keadaan semua ini. Otomatis ketika kita sudah menyatakan ketiadaan dan kegoiban dari manusia kita yang nyata hanya hayatullah, maka kita dan hati kita pasti selamat. Karena manusianya tidak ada, bagaimana mungkin manusianya menguasai apa-apa yang diaku-akuinya? Sedangkan manusianya sudah tidak ada. Bagaimana mungkin manusia bisa mengaku-akui bahwa akunya ini aku diri manusianya?
Bila masih manusia yang merasa aku diri ini, aku manusianya, maka pastilah terakui semua apa-apa yang digerakkan padanya, diakui pula milik manusianya. Ini ada tip, ada kunci yang saya titipkan kepada Anda. Kuncinya begini: di dalam berlatih, di dalam berzuhud, di dalam hening, di dalam memalamkan hati dari kewujudan diri manusianya, terkadang kita ingat lupa, ingat lupa, ingat lupa. Yang saya maksud ingat di sini bukan ingat sebuah nama Allah, akan tetapi yang saya maksud ingat di sini adalah ingat bahwa hidup ini Allah, bahwa badan ini milik Allah, zahir batinnya Allah. Inilah yang dimaksud ingat. Meskipun Anda pergi kemana saja, yang terpenting hati selalu ingat yang demikian. Anda memasak, hati ingat, tetap mengingat bahwa Allah lah yang memasakkan, Allah lah yang menguasai keadaan memasak ini. Ketika Anda mandi, Allah lah yang memandikan badan. Ketika Anda bekerja, Allah lah yang mempekerjakan badan. Semuanya selalu menyaksikan hidup, bahwa hidup inilah yang berperan, bahwa hidup inilah aktor, segala aktor seluruh manusia. Pada intinya biasanya kita ketika berdialog dengan seseorang atau kita bercengkrama dengan keluarga, dengan saudara, dengan anak, ya biasa-biasa saja. Namun tetap hati kita selalu menyaksikan bahwa hidup ini Allah. Anda bisa menyaksikan hidup yang ada di lawan bicara Anda. Anda bisa menyaksikan hidup yang apa Anda lihat. Siapapun yang Anda lihat secara dengan indera mata, akan tetapi hati Anda sudah bisa menerobos hidup siapakah yang ada di situ. Jadi hidup itu tak ada di mana-mana dan tak kemana-mana. Jadi imbasnya hati selalu selamat memandang makhluk. Hati selalu selamat memandang semua keadaan-keadaan apapun yang disuguhkan oleh hidup, apapun yang disuguhkan oleh Allah, baik kita didatangkan anugerah atau bencana, kebahagiaan atau kesedihan hati, semua sudah tidak berimbas ke dalam hati, karena manusianya sudah tunduk patuh mengabdi kepada Allah. Karena manusianya sudah bertuhankan Allah, maka hati akan selalu selamat, hati akan selalu tenang, hati akan selalu mutmainnah. Karena kita sudah mengetahui bahwa semua keadaan itu, baik itu anugerah atau bencana, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan, baik itu baik dan buruk, semuanya datangnya dari hidup, dari Allah. Coba kita hayati, kita tafakuri. Seumpama tidak ada hidup, apakah badan ini terlahir, tercipta? Seumpama tidak ada hidup, apakah kita bisa menyaksikan anugerah ataupun bencana? Bila tidak ada hidup, apakah kita bisa menyaksikan laku taat dan maksiat secara badan? Ketika kita tidak mengenal hidup, tidak hidup di dunia ini, apakah kita bisa menyaksikan apa-apa yang kita saksikan? Tentunya semuanya fana, tentunya semuanya tiada tanpa adanya hidup yang menghidupi badan ini. Tapi ingatlah, hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Posisi manusia di dalam hidup dan badan ini hanyalah sebagai tamu.
tamunya Allah. Seperti kita bertamu ke Masjidil Haram dan Baitullah di Mekah sana. Jadi kiasan atau sanepannya haji yang di Mekah sana itu sudah ada di dalam hati, yakni labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Jadi hati jangan sampai mensekutukan Allah dengan diri kita, agar seluruh apa yang dibuat, apa yang tergerakkan oleh badan menjadi amal yang soleh, amal yang lillahi ta'ala, karena hanya Allah lah yang beramal di badan ini dan di badan-badan orang lain. Ketika kita mengaplikasikan keadaan yang seperti ini, maka kita tidak gampang meremehkan orang lain. Kita tidak gampang suudzon kepada orang lain. Kita tidak gampang menjelek-jelekan orang lain. Karena apa? Karena kita sudah tahu filmnya, bahwa seluruh hidup yang ada di alam semesta ini adalah hayatullah. Hayatullah sendiri, apapun yang dipandang, apapun yang didengar, seluruhnya adalah wajhullah. Maksudnya hidup yang meliputi alam semesta inilah wajhullah. Jadi pada intinya Allah tak berwajah, akan tetapi dengan hidup yang laisa kamitslihi syai'un itulah wajah-wajah alam ini tercipta. Wajahku tercipta, wajahmu tercipta, wajah-wajah segala sesuatu tercipta dengan adanya, dengan wujudnya hidup yang laisa kamitslihi syai'un ini. Itu pertanyaan yang pertama dalam mengaplikasikan hayatullah dan menggoibkan, mentiadaan hayatun nas, hidup manusianya, karena sejatinya manusia itu mati, tak punya hidup. Untuk pertanyaan kedua, dulu ketika belum mengenal hakikat dan makrifat, Anda selalu menangis menikmati ibadah-ibadah yang Anda lakukan. Karena Anda saat itu, waktu itu merasa bersyukur kepada Allah bahwa Anda bisa beribadah kepada Allah, bahwa Anda bisa sholat kepada Allah, bahwa Anda bisa berdoa dengan nikmat kepada Allah, sehingga Anda gampang menangis waktu itu. Akan tetapi di dalamnya kan masih hambanya yang merasa berkuasa atas seluruh ibadah dan sholat serta doa-doa yang dilantunkannya. Karena itulah pada intinya Anda di dalamnya terkesan atau menikmati kebanggaan apa yang ada di dalam diri Anda tentang kenikmatan ibadah. Karena Anda waktu itu seolah-olah bisa menikmati sebuah ibadah ataupun berdoa. Akan tetapi di dalamnya masih wujud manusianya yang merasa mampu melakukan itu semua. Namun di dalam hati Anda waktu itu ya tidak bisa ingat Allah, tidak bisa berpikir kepada Allah, tidak bisa memohon atau berdoa kepada Allah. Bagaimana mungkin Anda bisa berzikir, mengingat atau berdoa, bercakap-cakap dengan Allah, sedangkan saat itu Andalah yang menyerupai Allah, Andalah yang seolah-olah menjadi Allah. Karena Allah waktu itu Anda gaibkan, hanya sebuah angan-angan saja di dalam hati Anda. Seolah-olah Anda menikmati
suasana itu seolah-olah Anda benar dalam melakukan sebuah ibadah. Padahal di dalamnya sejak akil balik sampai setua ini, seluruh ibadah-ibadah ini masih teraku-akui oleh hamba-Nya lah yang mampu dan berkuasa untuk beribadah. Sehingga hambanya merasa bangga, merasa terkesan akan ibadahnya sendiri, dibakar sendiri ibadah-ibadahnya, karena tidak sampai kepada Allah-Nya lah yang beraf'al di dalamnya. Karena hati masih linafsi, belum lillahi ta'ala. Karena itulah Anda seolah-olah menginginkan, berharap sesuatu, yakni pahala dan surga. Akan tetapi pertanyaan Anda yang ketiga, bagaimana kira-kira dulu saya demikian, akan tetapi setelah mengenal ilmu hakikat dan ma'rifat, saya terkadang bingung atau jarang berdoa. Apakah itu salah? Itu kan pertanyaan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah perjalanan si salik mencari Tuhannya. Apabila di dalam kewujudan diri manusia kita sudah sirna, sudah fana, sudah goib dari kewujudan diri manusianya yang berperan, yang merajai hidup dan badan ini selama ini, bila hidup dan badan sudah dikembalikan, sudah rojiun kepada sang pemilik, sang penguasanya, apakah mungkin ada doa? Sedangkan sementara diri kita saja sudah tak ada perannya, tak ada lakunya, apalagi ada keinginan yang terjadi di dalamnya sebagai manusianya. Jika manusianya sudah tidak ada, tidak goib, manusianya sudah goib, maka semuanya sudah tak ada buat manusianya. Akan tetapi semua keadaan-keadaan yang teralami di dalam hati atau dalam keadaan atas diri kita ini, diri manusia ini, semuanya itulah keadaan Allah sendiri yang memerankan apa-apa yang diciptakannya, yang menyelenggarakan panggung sandiwara alam ini. Jadi pada intinya, hakikatnya yang berlaku, yang beraf'al, yang bercerita di alam ini, di dunia ini hanyalah Allah. Allah yang bersendirian sebagai sang dalang kehidupan. Seluruh kehidupan di alam semesta ini didalangi oleh Allah. Akan tetapi selama ini, mayoritas manusia tidak rela dan tidak ridho bahwa di alam ini panggung sandiwaranya Tuhan, panggung sandiwaranya Allah. Seolah-olah manusia ini seolah-olah seperti sang wayang yang sudah tidak membutuhkan sang dalang, karena sang wayang sudah merasa dirinya sebagai dalang. Seolah-olah dalang disuruh diam, tengok-tengok, jangan ikut-ikut menguasai saya. Katanya sang wayang demikian, karena saya punya hidup sendiri, karena saya punya kekuasaan sendiri untuk menguasai dan menghidupi badan-badan ini. Selama ini kan kita seperti begitu, seolah-olah tidak butuh Allah. Karena apa? Karena Allah kita goibkan selama ini, berarti kan kita tidak butuh Allah. Seolah-olah kitalah yang menjadi Allah. Maka itulah, mana mungkin ada suatu doa bagi hambanya yang sudah mengenal Allah, zat yang maha mencukupi apa-apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba ciptaannya.
sejak dari tanah sampai setua ini, semuanya Allah lah yang mencukupi. Hiduplah yang mencukupi, hiduplah yang mengatur seluruh keadaan-keadaan di dalam badan-badan ini, yang memproses makanan, yang menjadikan makanan menjadi daging, menjadi darah, menjadi energi, menjadi vitamin, menjadi kotoran dan sebagainya. Kan kita selama ini tidak pernah mengolah keadaan di dalam tubuh kita. Kita hanya diam saja. Memang karena kita selama ini sebagai tamu, ya harus mengabdi, ya harus menjadi wakil yang baik. Jangan mengaku-aku jadi Tuhan, penguasa hidup dan badan ini. Jadi pada intinya manusia ini didatangkan sebagai tamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Maka dari itu ketika detik-detik akil balik didatangkanlah manusia. Ketika usia 4-5 tahun kita mulai kenal dengan hidup dan badan ini. Setelah kita mengenal hidup dan badan yang milik Allah ini, kemudian kita mengaku-aku bahwa hidup ini milik manusianya, badan ini milik manusianya. Padahal awalnya hidup dan badan inilah zahir batinnya Allah. Saat detik akil balik itulah manusia sudah menyerupai Allah. Itulah kematian manusia, yakni mati jiwanya, mati kesadarannya bahwa hidup dan badan ini Allah, zahir batinnya Allah. Itu akan nyata bila manusianya sudah melewati pintu kematian. Tak satu pun manusia bisa bertemu Tuhannya tanpa melewati pintu kematian. Yakni pintu kematian itu apa? Apakah harus mati badannya? Bukan demikian. Maksudnya pintu kematian itu adalah pintu kesadaran hakikat diri sejati manusia kita yang tak ada, yang gaib dan yang mati, dan tidak memiliki ataupun tidak berkuasa atas hidup dan badan ini lagi. Maka itulah yang dimaksud kematian, yakni hati selalu mengingat bahwa hidup ini Allah, bahwa badan ini ciptaan Allah, utusan Allah, badan yang diutus oleh Allah, badan yang dicipta oleh Allah. Inilah yang dimaksud syahadat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan ini bisa diterima dengan lapang dada. Apabila masih ada pertanyaan lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, setelah saya pahami lebih mendalam lagi mengenai cerita-cerita soal hari kiamat, berarti yang ada di Al-Quran itu sudah jelas kias seperti itu, Kang. Jadi mohon lebih diyakinkan kembali secara saya pribadi, Kang. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kali ini kami akan mengkaji tentang hidup dan mati. Kematian itu adalah makna dari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Shadaqallahul Azim, surat Al-Baqarah ayat 28. Manusia awalnya mati dari tanah yang mati. Pemahaman di mayoritas manusia itu Allah mematikan sebelum manusia lahir, kan manusia mati. Gaib, tiada. Adam, itulah hakikat diri sejati manusianya. Sifat asli manusianya itu gaib, tiada, ora wujud, mati. Kemudian dihidupkannya lah manusia. Potret pemahaman mayoritas manusia, kapan manusia mulai dihidupkan? Di Al-Quran ini kan disebutkan manusia dihidupkan 2 kali, dimatikan 2 kali. Menurut pandangan mayoritas manusia, manusia dihidupkan awal ya seperti saat ini. Inilah kehidupan awal manusia. Ini pemahaman di ilmu syariat atau kebanyakan manusia pemahamannya. Hidup pertama adalah ketika bayi terlahir, itulah kehidupan yang pertama. Ini pemahaman syariat, pemahaman mayoritas banyak orang di dunia ini. Dan kemudian setelah hidup yang pertama ini, setelah itu manusia dimatikan. Dimatikan ya matinya badan. Karena pemahaman syariat atau pemahaman kebanyakan mayoritas manusia yang dikatakan hidup dan matikan, hidupnya badan dan matinya badan. Itu pemahaman di syariat. Setelah hidup seperti sekarang ini lalu dimatikan, mati badannya. Lah, pemahaman yang ada di syariat nanti setelah mati, badan ini dihidupkan kembali, hidup di akhirat, seperti hari kebangkitan, seperti cukulnya cambah. Jadi badan ini nyukul kayak cambah.
Inilah pemahaman-pemahaman yang selama ini umum kita dengar. Akan tetapi marilah kita coba mengkaji di sisi pemahaman hakikatnya. Manusia dihidupkan oleh Allah dari barang yang mati. Jadi manusia jangan merasa dirinya hidup. Nyatakanlah dalam diri kematian diri kita. Karena tiada hidup kecuali hidupnya Allah. Dari tanah yang mati, manusia dihidupkan. Manusia dihidupkan dari tanah. Tanah itu diolah, diproses oleh hidup, oleh Allah. Disuapi, dimakani, dicukupi seluruh kebutuhan tanah ini hingga bisa berproses menjadi membuahkan benih-benih tumbuh-tumbuhan. Jadi dari benih tumbuhan yang ada di tanah inilah cikal bakalnya badan ini hidup. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan besarnya. Dengan dibimbing, dicukupi segala kebutuhan tumbuhan ini oleh Allah sehingga tumbuhan ini menghasilkan buah-buahan, menghasilkan sayuran, menghasilkan padi. Di dalam sayuran, buah-buahan, padi inilah cikal bakalnya badan ini terjadi. Apakah kita masih ingat bahwa badan ini sebenarnya dulu pernah ada di tanah, dulu pernah ada di tumbuhan, dulu pernah ada di buah-buahan, sayuran, dan padi. Jika memang badan ini badan milik manusia kita, tentunya kita wajib ingat semua perjalanan-perjalanan sejarah cikal bakal badan kita ini yang dari tanah. Buktinya kita tidak tahu menahu selama ini. Iya tidak. Berarti badan dan hidup ini hakikatnya nyatalah bukan milik manusia kita. Karena kita tidak tahu apa-apa, kita ini hanya pencuri, kita ini hanya perampok, mengaku-akui hak-hak Allah sebagai milik kita, mengakui sifat-sifat Allah sebagai sifat kita. Ini kan namanya manusia menyerupai Allah, tapi tidak terasa, tidak kita sadari selama ini. Karena tertutupnya mata hati kita selama ini. Karena butanya mata hati kita selama ini kepada Allah. Kemudian cikal bakal badan ini sudah berbentuk makanan, sudah berbentuk buah-buahan, sayuran, dan padi, maka dimakanlah oleh hidup yang ada di kedua orang tua kita. Tanpa adanya hidup yang ada di kedua orang tua kita, maka tak akan ada kedua orang tua. Maka kita tak akan pernah terlahir ke dunia ini. Maka termakanlah buah-buahan, sayuran, dan padi itu dimakan oleh kedua orang tua kita. Kemudian setelah dimakan oleh kedua orang tua kita, Allah tetap membimbing. Allah tetap membimbing kedua orang tua kita. Allah tetap membimbing atau menghidupi kedua orang tua kita. Membimbing, menghidupi cikal bakal makanan-makanan yang dipilah-pilah ini, diproses saripatinya, akhirnya menjadi sperma dan sel telur. Semuanya Allah yang mengerjakan. Orang tua kita tidak tahu apa-apa. Mung manggoni mawon, mung aku-akui saja. Tidak tahu menahu proses-proses yang ada di dalam tubuh. Karena tubuh dan hidup bukan miliknya. Maka dari itu manusia tidak tahu apa-apa. Kecuali hanya jadi perampok, mengaku-akui hak
Allah sebagai hak manusianya. Kemudian diperjalankan lagi sperma dan sel telur ini dipertemukan hingga menjadi gumpalan darah. Allah lah yang menuntun, yang membimbing, yang menjaga, yang mengasih sayangi gumpalan darah ini. Kemudian diperjalankan lagi, dinaikkan lagi dari gumpalan darah menuju gumpalan daging. Jadi Allah lah yang memproses. Ketika jadi gumpalan daging, diingatkan oleh Allah agar manusia kelak tidak ingkar, tidak kufur kepada Allah, agar manusia tetap menjadi suci. Kutiupkan rohku, kata Allah. Maksudnya apa sih kutiupkan rohku itu? Bukan meniup kayak niup-niup balon gitu, bukan. Maksudnya kuhidupi manusia dengan hidupku. Kuhidupi manusia dengan zatku. Jadi kita diingatkan kembali bahwa hidup ini Allah, bukan hidupnya manusia. Tanpa hidupnya Allah, maka tidak akan ada proses dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Semua Allah lah yang menghidupi, Allah lah yang memproses. Ketika sudah berbentuk gumpalan daging, maka diingatkan kembali oleh Allah bahwa sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging itu hidupnya Allah yang berlaku, bukan hidup manusia kita. Seumpama hidup ini milik manusia kita, tentunya kita wajib ingat perjalanan-perjalanan cikal bakal badan ini sejak dari tanah sampai menjadi gumpalan daging. Kita pasti ingat semua perjalanan-perjalanan itu bila hidup dan badan ini milik kita. Akan tetapi anehnya kita tidak tahu menahu semua perjalanan asal-usul sejarah diri manusia kita sendiri. Kita di dunia ini cuma hanya aku saja, akon saja, merampok, mencuri hak-hak Allah sebagai hak diri manusia kita. Itulah manusia yang buta mata hatinya. Kemudian diperjalankan lagi dari gumpalan daging menjadi janin. Setelah jadi gumpalan daging, maka Allah lah, maka hiduplah yang mengukir, yang memproses gumpalan daging ini. Diproses tangannya, kedua tangannya, diproses kepalanya, diproses kedua kakinya, diproses badannya, dibentuk matanya, dibentuk hidungnya, dibentuk mulutnya, diukir oleh Allah, digambar oleh Allah. Kemudian terlahirlah janin sebagai bayi yang suci. Luluslah cabang bayi ini hingga kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini seluruhnya dalam keadaan suci bersih. Suci bersih karena apa? Karena suci bersih dari hidupnya manusia. Karena manusia belum ada, manusia masih goib, manusia masih Adam, tidak ada. Untuk mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidupnya manusia dan badan ini badannya manusia. Manusia belum lahir. Meskipun badan bayi sudah terlahir, meskipun menurut orang syariat, menurut kebanyakan manusia, lahirnya manusia ini saat bayi, akan tetapi buktinya ketika bayi kita tidak ada, kita tidak hadir, kita tidak menyaksikan kelahiran diri kita sendiri. Karena inilah jelaslah
maka nyatalah bahwa hidup dan badan ini hanya milik yang maha suci. Kenapa disebut suci? Karena hidup dan badan ini adalah dohir batinnya Allah sendiri yang maha suci. Jadi inilah kenyataannya bahwa awal manusia dihidupkan sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Inilah hidup manusia yang pertama. Jadi beda pemahamannya. Bagi kalangan mayoritas manusia menyangka kehidupan manusia ini dimulai dari bayi. Bayi sampai besar, sampai setua ini manusia nanti meninggal, itu hidup yang pertama bagi pemahaman syariat. Akan tetapi bagi pemahaman Allah, zat yang mencipta manusia, kehidupan manusia ini, terciptanya awal mula manusia ini dari tanah yang mati dihidupkan sampai menjadi bayi. Kan ayatnya sudah jelas. Allah menghidupkan dan mematikan, menghidupkan kembali dan mematikan kembali, kemudian dikembalikan kepada Allah. Kemudian kapan mulai mati kembali? Dari tanah yang mati, terus dihidupkan tanah itu sampai menjadi bayi. Terus kapan dimatikan kembali? Dimatikan kembali manusia ini ketika datang detik-detik akil balik tiba. Menurut syariatnya, di saat detik-detik akil balik tiba itulah kelahiran manusianya, kehidupan manusianya, mulai lahir manusianya, mulai bisa mengaku-akui manusianya. Mulailah detik-detik akil balik itu manusia mengaku bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa badan ini badan manusianya. Inilah yang dimaksud buah-buah khuldi, yakni buah-buah pengakuan diri, buah-buah yang dilarang oleh Allah untuk manusia untuk mengkonsumsinya. Manusia Adam dilarang memakan buah khuldi. Maksudnya apa? Adam itu kan tiada, dilarang memakan buah khuldi. Maksudnya Adam ketiadaan itu tetaplah dalam ketiadaan. Jangan merasa ada di dunia ini, jangan merasa hidup di dunia ini, jangan merasa berilmu di dunia ini, jangan merasa bisa sholat di dunia ini, jangan merasa bisa berpuasa di dunia ini, jangan merasa bisa apapun di dunia ini. Itu maksudnya Adam itu tiada. Ketika memakan buah khuldi, buah yang terlarang, maka semua diakui sebagai milik hambanya. Peralihan inilah yang disebut kematian. Kematian jiwa. Jiwa yang mati. Jiwa yang mati kesadarannya. Jiwa yang mati ingkar kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud Allah, kematian yang kedua. Di sisi Allah, meskipun badannya masih hidup, tapi jiwanya mati. Jiwa kesadaran akan bertuhannya mati. Karena Allah itu tidak memandang pergerakan badannya. Allah tidak memandang laku badannya. Allah tidak memandang amal badannya. Akan tetapi Allah hanya memandang amal hatinya. Jadi yang dipandang Allah itu hati. Sedang yang dipandang oleh manusia adalah badan-badannya. Karena badan-badan inilah yang dipertuhankan oleh seluruh manusia sebelum mengenal Allah sebagai Tuhan penguasa dirinya.
Jadi ketika detik akil balik itulah manusia mulai mati. Yakni yang dimaksud mati apa? Allahnya goib, Allahnya digoibkan, Allahnya ditiadakan, seolah-olah manusia ini hidup sendiri tanpa Allah, seolah-olah manusia ini wujud sendiri tanpa Allah, seolah-olah manusia ini kuasa sendiri tanpa Allah, seolah-olah manusia ini hidup sendiri tanpa Allah, seolah-olah manusia ini bisa berbuat apa saja sendiri tanpa Allah. Pada intinya putuslah hablum minallahnya, inilah kematian jiwa, yakni mati yang kedua. Dulu mati yang pertama sejak tanah yang mati kemudian dihidupkan oleh Allah hingga dari tanah menuju sampai kepada bayi. Nah, mati, hidup, dan mati kembali, kan dua kali matinya. Ketika detik-detik akil balik tiba, matinya jiwa. Kemudian kapan manusia itu mati, manusia itu dihidupkan kembali? Menurut manusianya ketika hidup seperti sekarang ini, inilah hidup manusianya. Ketika badannya sudah mati, badannya mati. Kehidupannya tetap hidup. Allahnya tetap hidup. Badannya lah yang mati. Jadi kehidupan manusia yang kedua setelah kematian yang kedua, yakni ketika detik-detik akhir balik tiba, manusianya jiwanya mati akan Tuhannya. Kapan dibangkitkan lagi kehidupan yang ada, kesadaran akan bertuhan ini akan bangkit kembali, seperti halnya ketika saat dari tanah sampai menjadi bayi itu kan hidup, yakni hayatullah, hidupnya Allah yang berlaku, bukan hidupnya manusia. Manusianya tetap mati, Allah lah yang hidup, Allah lah yang memproses. Kemudian datang detik akhir balik, manusianya dimatikan lagi. Nah, di sini kan Allah menyebut mati jiwanya. Jadi Allah hanya memandang pola laku hatinya, bukan memandang pola dohirianya. Ketika kapan manusia ini dibangkitkan kembali dari kematian jiwanya? Manusia dibangkitkan kembali ketika Isa dan Al-Mahdi sudah turun di hatinya. Ketika manusia ini buta mata hatinya, kan Dajjalnya yang main, Kang Mas. Setan iblisnya yang berkuasa, kan Kang Mas. Hawa nafsunya yang berkuasa, kan Kang Mas. Bukan Allahnya yang berkuasa. Maka disitulah saat inilah Dajjal sudah berlaku, ketika di dalam hati kita yang wujud, diri manusia kita yang hidup, diri manusia kita yang berkuasa, diri manusia kita inilah hakikatnya Dajjal yang bermata satu, mata hatinya buta, picek, yang ada hanya mata lahirnya saja yang selalu mencintai dunia. Inilah surga-surga yang digembar-gemborkan oleh kebanyakan manusia. Surga dunia, surganya Dajjal, yang serba bermegah-megahan, yang serba indah-indah, yang serba nikmat, makanan-makanan yang nikmat. Semuanya yang digembar-gemborkan selama ini hanyalah surganya Dajjal, bukan surganya Allah. Surganya Allah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nerakanya Allah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Manusia hanya angan-angan belaka, mengangan-angankan saja, membuat film dengan angan-angannya manusia.
Jadi ketika Dajjal ini berkuasa, setan iblis ini berkuasa, hawa nafsu berkuasa atas diri manusia, maka selamanya mereka tidak akan pernah mau bersujud kepada Adam. Diri manusia kita juga tidak akan mau bersujud kepada Adam, bapak nenek moyang kita sendiri. Apa maksudnya? Kan aslinya diri manusia kita ini Adam, gaib, tiada. Nenek moyang kita pun tiada. Sampai saat ini juga kembali kepada ketiadaan. Kita tidak akan pernah rela dan mau, bahkan kita ridho bahwa diri kita ini sebenarnya dikatakan tidak ada, itu tidak rela, tidak. Uang buktinya kita wujud, kita ada. Ini dalam babakan kemanusiaannya. Akan tetapi hakikat diri sejati manusia kita ini tidak mau. Kalau dikatakan mati itu tidak mau. Karena apa? Karena kita sudah lama berposisi menjadi Allah di dalam hati kita. Berposisi menjadi Tuhan di hati kita. Maka dari itu kita berat, kita tidak rela dan tidak ridho bila kita ini harus mati. Karena sudah lamanya menjadi Allah, sudah lamanya mentuhani diri kita sendiri. Sehingga kita lupa akan asal-usul keadaman diri kita. Bahwa diri kita ini aslinya tiada Adam. Nah, dengan datangnya Isa dan Al-Mahdi, yakni Isa itu ilmu hakikat dan Al-Mahdi itu petunjuk, artinya petunjuk. Al-Mahdi adalah ilmu ma'rifat. Jadi ketika datang hakikat dan ma'rifat atau Isa dan Al-Mahdinya di dalam hati kita, maka diperangilah Dajjalnya. Maka diserbulah kemanusiaan kita yang selama ini merasa menjadi Tuhan, yang merasa hidup, yang merasa pemilik badan ini. Pertama, apa tugas Nabi Isa dan Al-Mahdi? Yakni mematah-matahkan salib-salib yang ada di hati. Salibnya hawa nafsu dipatahkan, salibnya Dajjal dipatahkan, salibnya iblis setan dipatahkan, semua yang ada di dalam Baitullah ini. Baitullah. Dulu di Baitullah Ka'bah sana ada 4 berhala besar di dalamnya. Itu lambang semua yang ada di luar diri itu, semua yang ada di syariat itu cuma kiasan-kiasan saja, lambang-lambangnya saja, lambangnya hati, lambangnya kehidupan. Dan di luar Ka'bah, di area Masjidil Haram, dulu ada 36 berhala banyaknya. Jadi itu semua sama yang ada di hati selama ini, yang berkuasa, yang menjadi Tuhan, yang menjadi berhala di dalam hati kita selama ini. Ada Dajjal, iblis, setan, dan hawa nafsu. 4 sekawan ini jadi satu. Yang merasa, yang merajai bahwa hidup ini hidup manusianya. Jadi 4 sekawan ini pekernya. Dulurnya manusia ini hawa nafsu, iblis, setan, dan Dajjal ini komplotannya manusia, pancarnya kepada uripe menungsane, mengaku-akui bahwa hidup ini hidupnya manusia. Karena Kanjeng Nabi belum datang waktu itu, maka ya saat itu disembah oleh kaum Quraisy. Di saat jahiliyah, masa-masa jahiliyah, masa-masa kebodohan. Jadi ketika Isa dan Al-Mahdi sudah turun di hati, maka diperangilah, maka diruntuhkanlah, dipatah-patahkanlah keberadaan 4 berhala itu, yakni hawa nafsu, Dajjal, iblis, dan setan dipatah-patahkan, diusir dari hati. Yakni hingga jangan sampai 4 sekawan itu
hawa nafsu, Dajjal, setan dan iblis mengaku-aku bahwa hidup ini hidupnya manusia. Dikembalikan lagi hidup ini kepada Tuhannya, yakni la hayatan illallah, tiada hidup kecuali hidupnya Allah. Maka dipatahkanlah 4 berhala itu oleh Isa dan Al-Mahdi. Kemudian tugasnya setelah memata-matakan salib selesai, tugasnya yang kedua adalah membunuh babi dan celeng. Bukan membunuh babi dan celeng secara nyata. Buat apa utusan Allah turun ke dunia hanya membunuh babi dan celeng. Anak kecil bisa membunuh babi dan celeng. Jadi pada intinya yang dimaksud membunuh babi dan celeng itu adalah membunuh dengan ilmu hakikat dan makrifatlah, bisa membunuh, bisa mentiadakan karakter-karakter kemanusiaannya. Karena karakter-karakter kemanusiaannya itulah babi dan celengnya. Karena di Al-Quran ada ayat, bila manusia memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya lebih rendah daripada anjing. Ketika di dalam hati kita masih wujud diri kemanusiaannya yang merasa hidup dan merasa yang memiliki badan serta yang merasa beraktivitas, ini derajatnya di sisi Allah lebih rendah daripada anjing. Nah, ketika derajat kita masih demikian, hawa nafsu yang merasa berkuasa di dalam hidup dan badan ini, meskipun kita beribadah sebanyak apapun, meskipun ilmu kita setinggi apapun, semuanya adalah racun. Semua hanyalah dusta, racun yang akan menambah keracunan, yang akan menambah kematian diri kemanusiaannya. Maka bertambah segarlah iblis, setan, dajjal dan hawa nafsu. Ketika kita beramal, ketika kita belum mengenal Allah, maka kita merasa bangga dengan amal kita. Kita merasa mulia dengan amal kita. Kita merasa hormat dengan amal kita. Kita merasa bangga dengan ilmu-ilmu agama kita. Kita merasa mulia dengan ilmu-ilmu agama kita. Inilah bertambah besarnya kedudukan dajjal, hawa nafsu, setan, iblis di hati kita selama ini sebelum kita bertuhankan Allah. Jadi tugasnya Nabi Isa dan Al-Mahdi itu adalah membunuh karakter-karakter kebinatangan manusia kita. Kemudian setelah membunuh babi dan celeng, maka tugasnya membebaskan pajak-pajak. Jadi pemahaman di syariat, pemahaman mayoritas manusia untuk membebaskan pajak-pajak ini dikira pajak-pajak dohir seperti pajak pemerintahan, pajak bumi bangunan seperti itu. Karena selama ini yang kita tuhankan, yang kita berhalakan hanya badan-badan ini, ya dipandang yang dohir. Yang dipandang ya seperti apa yang kita lihat. Karena Tuhannya Tuhan badan, ya semuanya terangan-angan oleh badan-badannya. Yang dimaksud membebaskan pajak itu apa? Yang dimaksud membebaskan pajak itu adalah janganlah diakui bahwa hidup ini hidup manusiamu. Janganlah diakui bahwa badan ini badan manusiamu. Janganlah kau akui bahwa ibadah dan sholat ini kamu yang mengerjakan. Sehingga engkau mengharap pahala. Sehingga engkau memajaki Allah mengharap pahala. Memajaki Allah berharap surga. Seolah-olah yang beribadah adalah dirimu sendiri. Seolah-olah yang hidup adalah dirimu sendiri. Inilah yang dimaksud pembebasan pajak-pajak itu. Yakni dikembalikan kepada hakikat pemerintahannya siapa? Yaitu hayatullah.
Jadi intinya kedatangan Isa dan Al-Mahdi itu mengajak kembali, membawa kembali manusia-manusia yang jahiliyah, manusia-manusia yang sudah mati jiwanya, dibawa kembali menuju Tuhannya, mengajak pulang kepada Tuhannya, yakni keadaman, ketiadaan diri manusianya. Nah, saat itulah kiamat kubro manusia, yakni ketika diruntuhkannya kewujudan diri manusianya, diruntuhkannya kehidupan diri manusianya, diruntuhkannya kekuasaan diri manusianya, dikembalikan kepada Allah. Jadi itulah kematian manusia yang kedua. Setelah manusia itu mati, maka hiduplah Allah, maka muncullah hari kemudian yang ada hanya Allah. Tak ada yang selain Allah, yang ada hanya hidup. Jadi manusia yang sudah mengalami kematian yang kedua, manusia yang sudah mengalami kehidupan yang kedua, yakni hayatullah, maka apapun yang dikerjakannya, apapun yang dirasakannya, semua kembali kepada milik Allah. Inilah hati yang lillahi ta'ala, hati yang sudah rela ridho kembali kepada Allah. Manusia-manusia yang seperti inilah yang sudah lulus. Meskipun nanti datang ajal menjemput, manusia-manusia ini sudah husnul khotimah sebelum mati saja, sebelum badannya mati saja, sudah hatinya sudah husnul khotimah. Apalagi ketika ajal menjemput, sudah husnul khotimah duluan, sudah kenal kemana harus kembali. Inilah yang dimaksud manusia mati dua kali dan hidup dua kali. Maksudnya manusia kembali kepada hakikat diri sejatinya yang mati. Allah tetaplah hidup. Jadi yang hidup itu Allah. Hidup yang pertama dari tanah sampai menjadi bayi itu kan hidupnya Allah, bukan hidupnya manusia. Kemudian hidup yang kedua ketika manusia sudah menyadari bahwa dirinya ini mati, bahwa dirinya tidak wujud, ketika manusia sudah berhakikat dan bermakrifat, kan hidupnya Allah, makrifatullah, itulah hidup yang kedua. Sedangkan kematian manusia adalah ketika saat jadi tanah mati. Kemudian kematian yang kedua ketika datang detik-detik akhir balik, ketika manusia tidak mengenal Allah. Itulah kematian yang kedua yang dimaksud. Begitu Kang Masku, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.